Shalom Bapak Ibu Saudara seluruh jemaat GKT Gloria Cakra Negara yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, pada hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2020 kembali kita dapat beribadah bersama melalui media online yang telah disiapkan oleh gereja kita. Mari kita mengajak seluruh anggota keluarga untuk mengikuti ibadah ini dengan khidmat. Pada kesempatan ini saya mewakili atas nama Majelis Jemaat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selama pandemi virus corona ini masih berlangsung, maka gereja kita akan tetap memberikan pelayanan ibadah setiap minggu pukul 8 pagi secara online dan pusat doa malam setiap hari Selasa pukul 8 malam. Dan mari kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk ikut serta baik ibadah maupun persekutuan doa malam. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layan ibadah, yaitu pelayan firman, WL, singer, pemusik, sound system dan multimedia yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Selanjutnya yang ketiga, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, silakan menghubungi majelis dan hamba Tuhan gereja kita. Kemudian yang keempat, untuk jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun selama sepekan ini, yaitu Saudari Ineke Yuliana Bureni pada tanggal 28 Juli, Ibu Endah Dwi Winarni pada tanggal 29 Juli, Ibu Ratna Ernawati pada tanggal 29 Juli, dan Bapak Sukmawendi Sanjaya pada tanggal 29 Juli. Selanjutnya yang kelima, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi terkait pandemi COVID-19 sampai pada saat ini, dan dalam upaya terus mendukung kerja keras pemerintah dan tenaga medis untuk menghambat perluasan pandemi virus COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti petunjuk pemerintah, yaitu menjaga kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya yang keenam, bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, baik persembahan syukur dan atau persembahan perpuluhan, dapat memberikan dengan cara mentransfer atau melalui m-banking ke rekening gereja yang nomor tertera di layar, atau dapat membawa ke gereja. Di gereja telah kami sediakan kotak persembahan. Demikian pengumuman dari kami. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali lagi kita bertemu dalam ibadahnya yang agung. Mari sebelum kita masuk ke hadiratnya, kita siapkan hati kita. Meskipun masih sama kita berada di rumah masing-masing, tetapi apa yang kita lakukan semuanya tidak mengurangi akan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita satukan hati untuk masuk ke hadiratnya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Panggilan ibadah kita pada pagi hari ini dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai yang kedua. Sebab Tuhan lebih besar dari apapun,
Dan biarlah pada pagi hari ini kita naikkan pujian kehadirat-Nya, karena di setiap kehidupan kita Dia selalu menolong dan selalu ada, apapun keadaan kita. Kau berikan kemuliaan dan hormat. Kami mengangkat pujian kami Tuhan, dan kami agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Yang wanita saja ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, Bersama-sama ku katakan sebab agungkan Kau besar. nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama-sama dengan saya, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, hadir memenuhi undangan-Mu di dalam ibadah-Mu yang agung. Kami rindu Tuhan, Kau menyertai kami dalam ibadah kami. Meskipun kami saat ini belum bisa berkumpul di gereja-Mu, tetapi kami yakin Engkau ada di setiap rumah-rumah kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami sebagai ucapan syukur penyertaan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu Tuhan, tidaklah mudah menghadapi hari-hari di dalam situasi corona ini, tetapi kami percaya kuasa dari Roh-Mu selalu ada bagi kami, menyertai dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan menyerahkan ibadah kami ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Roh-Mu yang hidup selalu memenuhi hidup kami Tuhan, mengalir dalam hidupku. Biarlah jiwaku selalu tenang bersama-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Roh-Mu yang hidup berikanku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu, hidupku bagimu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Biarlah Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami menyembah-Mu, dan kami rindu Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Saat ini saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah waktu ini secara pribadi kita benar-benar datang ke hadirat Tuhan.
atas setiap sikap, tutur kata yang telah kita lakukan. Biarlah kita katakan di hadapan Tuhan, dan saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu secara pribadi untuk boleh berdoa, mengatakan secara langsung, bila di dalam perjanjian lama, imam sebagai perantara, doa-doa jemaat untuk disampaikan kepada Tuhan. Tetapi saat ini, kita semuanya telah bisa berbicara langsung kepada Bapa yang di surga melalui Yesus Kristus yang telah tersalib. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena penebusan-Mu, karena karya-Mu di kayu salib. Saat ini kami boleh hadir mengucap syukur, menaikkan pujian kami ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh dengan kesenangan. Meskipun saat ini Tuhan, di antara kami ada yang dalam pergumulan hidup, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena bukti nyata kami boleh ada sampai hari ini itu karena kasih-Mu yang selalu ada. Roh-Mu yang selalu ada dalam setiap kami, selalu menuntun, mengajarkan kami dan memimpin kami untuk selalu hidup benar di hadapan-Mu. Namun Tuhan, di dalam pergumulan kami dengan dosa, seringkali kami mendukakan hati-Mu. Kami seringkali menaikkan pujian kami bahwa kami satu. Kami seringkali mengatakan kami bersaudara. Tetapi nyatanya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami lupa. Kami selalu memandang dari warna kulit kami, dari kelopak mata kami, dari jenis rambut kami. Kami tidak sama. Kami memiliki perbedaan. Dan hal tersebut yang membuat kami membuat dinding-dinding pemisah, bahwa dia tidak sama dengan saya. Ampuni kami Bapa, karena sejatinya Engkau telah mengajarkan kami, Engkau telah menjadikan kami satu oleh penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Ini kami Bapa memohon pengampunan-Mu, dan kami mohon selalu Engkau ingatkan melalui Roh Kudus yang selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mohon penyertaan Tuhan. Tatkala dikala kami lupa, kami rindu Engkau ingatkan bahwa kami adalah satu di dalam anggota yang banyak ini. Kami bukan lagi orang-orang yang berbeda. Di dalam sejatinya memang kami berbeda karena kami mempunyai talenta masing-masing, kami mempunyai fungsi yang masing-masing. Tetapi Tuhan, di dalam keberbedaan ini Engkau mempunyai tujuan yang satu, yaitu untuk memuliakan akan nama-Mu. Hari ini Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, pimpin kami Tuhan, satukan kami
seperti Engkau dan Bapa adalah satu. Kami rindu Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau selalu mengingatkan kami. Ini doa permohonan kami Tuhan. Dan kami rindu pengampunan-Mu boleh selalu ada bagi kami. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bersama-sama kita akan membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-15, ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Dan tetap kita bersama-sama dengan jemaat segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengakukan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikan melalui rekening, mentransfernya. Bapak Ibu bisa melihat di layar kaca televisi atau HP Bapak Ibu masing-masing, atau bisa mengumpulkan dan memasukkan dalam amplop. Gereja telah menyediakan kotaknya. Kuberikan yang terbaik bagimu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sejati, yang tak pernah berubah. Temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Dalam kepadamu, hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia. Bagimu, dan hidupku bersinar bagimu.
kasih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Katakan kini ku datang kepadamu, ubahmu sebagai persembahan. Terimalah pujian baik hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanya hatiku, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagiku, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagiku, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagiku, yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah terkumpul. Mari kita satu di dalam hati. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang telah Engkau berikan pada setiap kami. Pada pagi hari ini kami telah memberikan yang terbaik, dan kami rindu boleh Engkau berkati, Engkau pakai untuk menjadi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini dan dimanapun boleh dipergunakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hidup yang telah Engkau berikan, kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami yakin Engkau mempunyai suatu rancangan yang terbaik bagi kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami tinggal saat ini, baik itu dalam tempat pekerjaan kami, tempat usaha. Engkau memiliki tujuan yang baik dalam setiap kehidupan kami, dan untuk itu Tuhan kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam setiap kami, talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu kami boleh mempergunakannya dengan baik, dan kami telah dipersatukan di tempat ini, di gereja-Mu yang adalah sebagai wadah di mana kami boleh berkumpul memuliakan, memuji nama-Mu. Kami rindu Tuhan kami boleh menggunakan talenta kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan di dalam satu tubuh, satu roh, kami semuanya yang berbeda-beda, yang memiliki talenta masing-masing, kami boleh bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk antivirus atau vaksin dari corona ini boleh didapatkan sehingga kami semuanya boleh kembali normal Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bukan berarti saat ini kami tidak normal, tetapi kami rindu untuk keadaan kami yang sebelumnya semakin dekat dengan saudara kami itu boleh kembali terjadi Tuhan. Kami rindu meskipun dalam keadaan seperti ini Tuhan tidak mengurangi akan kedekatan kami. Kami bisa menanyakan melalui by phone atau kami melalui WA pada saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu melingkupi hati kami, sehingga kami boleh tetap bersama-sama menjalin persekutuan melalui video yang boleh kami lakukan masing-masing kelompok kecil kami. Pimpin sertai kami Tuhan, dan kami rindu setiap hari kami boleh bertumbuh dalam iman bersama dengan Engkau melalui persekutuan-persekutuan kecil kami. Kami juga berdoa untuk perekonomian setiap kami Tuhan, yang kami tidaklah sama di dalam dampak pandemi corona ini. Setiap kami memiliki perekonomian yang berbeda-beda, tetapi Tuhan bersama-Mu kami boleh melewati hari-hari ini
dengan keadaan yang tetap bersyukur, dengan keadaan yang tetap bersuka cita, karena Engkaulah Tuhan yang hidup dalam setiap kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Bapa menyerahkan hidup kami supaya Engkau boleh pimpin, Engkau boleh sertai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk saudari Inike Yuliana Bureni pada tanggal 28 Juli, Ibu Endah Dwi Winarni pada tanggal 29 Juli, Ibu Ratna Ernawati pada tanggal 29 Juli, Bapak Sukma Wendy Sanjaya pada tanggal 29 Juli. Kami berdoa Bapa untuk setiap saudara-saudara kami ini yang telah Engkau berikan kepercayaan, usianya boleh ditambahkan setahun lagi. Kami rindu Tuhan untuk umur yang baru, mereka boleh semakin hari semakin bersemangat, mereka semakin hari boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam iman percaya kepada Engkau. Meskipun dalam keadaan pandemi corona, kami rindu Tuhan dalam keseharian mereka Engkau selalu ada, Engkau melingkupi mereka, Engkau hadir dalam setiap rumah-rumah mereka. Baik mereka yang menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan menjadi anak, biarlah mereka selalu menjadi teladan. Dan dimanapun mereka berada, baik itu sebagai pekerja, sebagai dokter, sebagai pengusaha, kami rindu Tuhan mereka boleh menjadi terang dan garam untuk di tempat sekeliling mereka berada. Ini kami Bapa menyerahkan pokok-pokok doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kuasa dari Roh Kudus-Mu yang menyatukan setiap kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin menuntun kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Sebentar lagi kita akan dilayani oleh Lose Ganda, dan biarlah kesatuan roh boleh terjadi di tempat ini. Teguhkan kami satu. Penderitaanmu kau menengadah dan berdoa, agar kami bersatu seperti Bapa dan Engkau satu, Yesus. Maka dunia pun tahu akan keagungan kasih-Mu, dan betapa besarnya anugerah dan kebaikan-Mu. Engkau Tuhan kekal dan Maha Kuasa,
Engkau Tuhan kekal dan maha kuasa, tiada yang mustahil bagimu. Kami berpaling, rendahkan hati, jadikanlah kami seperti-Mu. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami. Kami hadir menghadap tatamu, bersama menyembah di rumah-Mu, agar dunia melihat kasih-Mu. Yesus, Kau Raja, teguhkan kami satu. Teguhkan kami satu, Tuhan. Firman Tuhan akan dilayani oleh Lause Ganda. Persilakan. Mari kita berdoa. Kesatuan kami dengan Engkau ya Tuhan adalah kerinduan-Mu. Untuk itulah Engkau hadir ke dalam dunia ini, menjalin relasi dengan kami, orang yang berdosa ini. Tuhan, kami bersyukur atas perkenanan-Mu pagi hari ini boleh bersama-sama mengumpulkan kami dengan rekan-rekan kami dimanapun mereka berada untuk bersekutu, beribadah bersama. Saat ini Tuhan, kami orang-orang yang lemah dan berdosa, tapi kami bersyukur bahwa Engkau masih mau berbicara dengan kami melalui firman-Mu. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kepada kami senantiasa sukacita, semangat untuk kami serius dengan firman-Mu dan sungguh-sungguh merenungkannya Tuhan. Kami memohon Roh Kudus-Mu juga memampukan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sebab hamba-Mu terbatas dan lemah dan berdosa Tuhan. Tetapi hanya oleh anugerah dan pertolongan Roh Kudus, hamba dimampukan untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur kita sudah memasuki awal bulan Agustus, dan perkenanan Tuhan saya percaya sangat nyata dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita siap untuk beribadah kembali di dalam gereja? Pertanyaan ini yang terus ditanyakan dalam 2 minggu belakangan ini ketika saya berkunjung bersama dengan Mas Andre dan juga Bu Inge ke rumah-rumah anak-anak remaja. Orang tua mereka selalu menanyakan kapan kita kembali beribadah di gereja. Bapak Ibu, ketika saya ditanya pertanyaan ini, satu sisi saya senang, tapi di sisi lain saya bertanya dalam hati, kenapa mereka mempertanyakan kapan kembali ibadah ke gedung gereja? Kenapa Bapak Ibu? Saya hanya takut begitu ya, bukan ya, semoga tidak terjadi seperti itu. Ketika nanti beribadah ke gereja, sudah kembali beribadah dalam kondisi yang normal, mungkin awal-awal jemaat akan begitu semangatnya untuk ikut beribadah. Tetapi ketika ibadah begitu ya, sudah mulai ibadah rutin, mulai di tengah-tengah
Dalam perjalanan itu mulai ada yang membicarakan si A, membicarakan si B. Sekali lagi semoga tidak terjadi ya. Atau kecewa dengan si A, kecewa dengan si B. Akhirnya ya udahlah, mending aku ibadah di rumah daripada berhubungan dengan orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu, konflik di dalam gereja itu sangat mudah terjadi. Kenapa? Karena seperti yang saya tuliskan di sini, bahwa gereja itu adalah organisme, bukan organisasi. Gereja itu bukan organisasi, tetapi gereja itu adalah organisme. Gereja itu bukan masalah gedung, Bapak Ibu. Gereja itu bukan masalah organisasi yang mati. Tetapi sekali lagi, gereja itu adalah organisme. Di dalamnya ada kita sebagai umat Allah. Beberapa orang Kristen berpikir bahwa gereja itu adalah organisasi. Mereka berpikir bahwa gereja itu gedung. Sangat berbeda, Bapak Ibu. Itulah kenapa gereja tidak boleh diperlakukan serta-merta sebagai sebuah organisasi. Gereja penting berorganisasi, tetapi gereja bukan serta-merta organisasi. Mungkin ada ya organisasi gereja kayak PGI atau BAMAK atau Sinode ya. Tetapi badan ini pun ada untuk merawat, untuk menjaga umat-umat Allah, yakni kita. Oleh karena gereja adalah organisme, Bapak Ibu, di dalamnya ada berbagai perbedaan. Itulah kenapa konflik sangat rentan terjadi di dalam gereja. Bahkan mungkin perpecahan terjadi. Kalau kita gali lebih dalam, maka kita akan menemukan bahwa ujung-ujungnya pasti perbedaan yang menjadikan konflik itu terjadi. Betul apa betul? Beda pemikiran, beda perspektif, beda kehendak. Nah, hari ini kita akan berbicara satu hal. Perbedaan boleh ada, tetapi kita lupa ada satu persamaan mendasar di antara kita semua sebagai umat Allah. Mari kita baca bersama dalam 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13, kemudian ayat 26 sampai 27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 dan ayat yang ke-26 sampai 27. Saya akan membacakannya bagi kita. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ayat yang ke-26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak Ibu, saat itu di jemaat Korintus juga terjadi yang namanya perpecahan. Kalau kita perhatikan dan kita baca bagian ini, saat itu di jemaat Korintus sedang mengalami yang namanya sebuah perpecahan. Kenapa? Karena jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya akan karunia-karunia rohani, Bapak Ibu. Jemaat Korintus mempunyai karunia, katakan ada berbahasa roh, disebutkan Paulus, ada mengartikan bahasa roh, ada bernubuat dan segala macamnya. Tetapi ketika mereka menyadari hal ini, mereka berkata, aku lebih jago daripada dia, karuniaku lebih penting daripada dia. Mungkin sama ya dengan kita hari-hari ini ya. Kalau misalnya di gereja ini ada yang bisa jadi WL, ada yang jadi singer begitu ya, ada yang ngedit video, ada juga yang soundman begitu ya. Tapi masing-masing orang bilang, oh kalau nggak ada aku ini nggak akan jalan. Terjadilah yang namanya perpecahan. Nah, untuk mengatasi hal ini, Paulus mau berikan mereka sebuah pemahaman. Oleh sebab itu, Paulus bilang begini kepada mereka, bahwa kita ini adalah satu roh. Kalau kita perhatikan di ayat
yang ke-12. Kita ini satu roh. Bapak Ibu, kita ini semua adalah satu. Tapi bukan berarti kita seragam. Sekali lagi, bahwa kita ini satu, tapi kesatuan bukan berarti keseragaman. Kita satu di dalam roh, tetapi bukan berarti kita seragam. Dan Paulus berkali-kali menekankan hal ini. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Korintus 12 ayat 6, Paulus bahkan menjelaskan bahwa Allah yang kita sembah, mereka pun berbeda. Allahnya kita, Bapak Ibu, Allah Tritunggal itu pun berbeda. Orang Kristen itu menyembah satu Allah, bukan tiga Allah. Diperhatikan ya, satu Allah bukan tiga Allah. Satu Allah yang menjelmakan dirinya menjadi tiga pribadi. Dan Paulus katakan Allah kita aja loh berbeda, tetapi dalam keberbedaan itu mereka tidak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain. Inilah uniknya kekristenan Bapak Ibu. Kita berbeda-beda sama seperti Allah, tetapi kita satu. Dan untuk menjelaskan hal ini, Paulus berikan gambaran. Gambarannya itu dia bilang tubuh. Gambaran tubuh ini pada waktu itu udah gambaran yang familiar Bapak Ibu. Bukan baru Paulus yang menjelaskan tentang kesatuan, itu digambarkan seperti tubuh. Tetapi orang-orang pada zaman itu ketika disuruh begitu ya, jelaskan tentang kesatuan, oh mereka langsung kepikiran, itu sama seperti tubuh. Nah, mungkin sama dengan kita hari ini ya di konteks Indonesia. Misalnya kamu mau disuruh gambarkan tentang kesatuan. Langsung kita pikir apa biasanya? Sapu lidi begitu ya. Satu sapu nggak akan bisa membersihkan halaman begitu ya. Tapi sangat efektif untuk memukul anak yang nakal. Nah, satu sapu Bapak Ibu tidak bisa membersihkan halaman. Tapi banyak sapu kalau disatukan jadi satu, itu akan bisa membersihkan halaman. Nah, kira-kira begitu gambaran yang mau diberikan Paulus pada saat itu. Dia pakai gambaran tubuh. Nah, ketika jemaat Korintus mendengar, oh kesatuan itu seperti tubuh, mereka langsung kepikir, oh berarti ada banyak fungsinya tapi cuma ada satu tubuh. Mereka langsung kepikiran begitu. Nah, tetapi Bapak Ibu kalau kita baca di ayat yang ke-12, saya bacakan ya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang mengagetkan di sini. Paulus kan mau kasih gambaran ya, kesatuan itu seperti tubuh. Tapi coba lihat di bagian akhir, Paulus bilang, demikian pula Kristus. Orang Korintus langsung bingung, kenapa yang dijelaskan Kristus, bukan tubuh? Nah Bapak Ibu nggak usah bingung. Ini sebenarnya Paulus cuma mau katakan sama seperti ayat 27. Kamu itu sama, ya kita ini semua adalah tubuh Kristus. Paulus mau bilang begitu aja. Tetapi Paulus mau tekankan begini Bapak Ibu, bahwa bukan tubuhnya yang penting, tetapi Kristusnya. Bukan jemaatnya yang penting, tetapi Kristusnya. Itulah kenapa Paulus katakan demikian pula Kristus. Hal ini Bapak Ibu membawa kita kepada satu pemahaman bahwa tubuh tanpa Kristus itu tidaklah berarti apa-apa. Sekali lagi, tubuh tanpa Kristus, kita jemaat tanpa Kristus tidaklah berarti apa-apa. Kalau kesatuan kita tidak didasarkan oleh Kristus, maka persatuan kita seperti yang saya tuliskan, bahwa persatuan kita adalah persatuan yang palsu. Kenapa saya katakan persatuan yang palsu? Karena kesatuan kita didirikan di atas dasar yang semu. Ada orang ya dalam gereja begitu ya, solid begitu ya, persatuan mereka katakanlah solid begitu ya, tapi kesolidan itu dibangun atas dasar apa? Benci dengan si A. Mereka solid karena benci sama si A, atau kesatuan karena sama-sama punya kuasa, atau kesatuan karena uang. Bapak Ibu perhatikan, hati-hati ketika kita mempunyai persatuan tapi tidak dibangun di atas Kristus. Itu bukanlah persatuan yang sehat. Tapi ketika kita membangun persatuan di atas kasih Kristus, setiap kita akan menyadari, aku adalah orang yang lemah, kamu juga lemah,
tapi kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita akan menyadari bahwa aku ini tanpa Kristus itu nggak ada apa-apanya. Itulah pentingnya Bapak Ibu kita mendasari persatuan kita di gereja ini karena kasih Kristus. Ketika persatuan kita dasarkan atas Kristus, maka kita akan melihat orang lain, oh ini rekanku yang berjalan bersama-sama dengan aku untuk mencapai tujuannya Allah. Oh ini rekanku yang bersama-sama dengan aku untuk kami boleh bersama-sama memuliakan Tuhan. Bukan saling menjatuhkan. Memang akan ada konflik, memang akan ada kecewa, tetapi itu dipakai sebagai sebuah sarana untuk semakin menguatkan, untuk semakin meneguhkan, bahkan memulihkan setiap hati yang terluka. Tubuh tanpa Kristus akan menjadi sebuah persatuan yang palsu karena dibangun di atas dasar yang semu. Ketika kita menyadari Bapak Ibu bahwa di tengah segala keragaman kita yang ada di gereja ini, kita satu roh, bahwa roh itu yang mempersatukan kita, maka kita akan sangat gampang menerima orang lain. Kita akan sangat gampang terbuka dengan orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan merindukan peribadatan di dalam gereja. Kalau nanti pada saat beribadah di gereja, kita nggak mau tahu kanan kiri kita ini siapa. Kita merasa kita beda dengan mereka. Sebelum kita memahami hal ini, jangan merindukan ibadah di gereja dulu. Koreksi dulu hidup kita, bahwa kita di dalam gereja itu adalah sebuah wadah. Perkumpulan itu penting Bapak Ibu, tapi perkumpulan kalau di dalamnya tidak ada sebuah persatuan, itu pun tidak ada gunanya. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-13, setelah Paulus menjelaskan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, di ayat 13 Paulus menjelaskan alasan kenapa kita ini bisa jadi satu roh, satu tubuh di dalam Kristus. Coba kita lihat ya di ayat 13, Paulus katakan kayak gini, sebab biasanya ngomongin soal alasan ya. Jadi Paulus katakan, sebab dalam satu roh kita semua. Alasan kita menjadi satu roh di dalam Kristus adalah karena roh itu sendiri yang mempersatukan kita. Semuanya adalah karya Roh Kudus. Semua adalah karya Roh Kudus yang mempersatukan kita menjadi satu roh di dalam Kristus. Tetapi ada yang menarik Bapak Ibu kalau kita baca di ayat yang ke-13. Di sana ada sebuah frasa, dibaptis menjadi satu tubuh. Banyak sekali perdebatan tentang hal ini. Ada orang yang ngomong dibaptis di sini artinya dibaptis air begitu ya, dibaptis secara percik. Ada orang yang menafsirkan oh ini tuh dibaptis roh, artinya apa? Setelah dibaptis dia akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang supranatural. Wah. Tetapi Paulus tidak menekankan entah apapun jenis baptisan yang dimaksud, tetapi Paulus mau tekankan begini bahwa itu semua karya Roh Kudus. Roh Kudus melalui baptisan itu mempersatukan kita. Ada lagi satu frasa yang agak problematik ya Bapak Ibu. Kita lihat frasa diberi minum dari satu roh. Ada yang juga menafsirkan bagian ini diberi minum dari satu roh ini artinya perjamuan kudus. Nah, tapi kalau ini ditafsirkan sebagai perjamuan kudus, di mana rotinya begitu ya? Paulus tidak menyinggung di sini. Harusnya ya kalau perjamuan kudus diberi minum dalam satu roh, diberi juga makan dalam satu roh. Ini nggak ada rotinya. Untuk itu dalam bagian ini kata diberi minum, ketika saya melihat dalam terjemahan aslinya, terjemahan bahasa Yunaninya, itu berbicara tentang menyirami. Kata yang dipakai itu menyirami. Dan kata ini dalam zaman itu dipakai untuk menjelaskan ini loh Bapak Ibu, bahwa ladang begitu ya, ladang itu disirami sama air yang banyak supaya tanahnya subur. Udah gitu.
Kata diberi minum di sana itu artinya dalam konteks zaman itu adalah air yang dipakai untuk menyirami ladang supaya tanahnya subur. Nah, ketika Paulus katakan diberi minum dalam satu roh, artinya adalah bahwa ada sebuah pencurahan dari Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia roh kepada jemaat-jemaat. Dan ini sesuai dengan konteks jemaat di Korintus pada saat itu. Oleh sebab itu, sekali lagi yang mau Paulus tekankan adalah ada pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Bapak Ibu, persatuan kita di dalam Kristus adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Persatuan ini melampaui segala perbedaan yang ada. Paulus bilangnya di sini, orang Yahudi, orang bukan Yahudi, orang budak dan orang merdeka. Pada saat itu, nah ini nih, pada saat itu orang-orang yang bukan Yahudi dan budak, Bapak Ibu, mereka itu menempati kelas yang paling bawah. Mereka nggak dianggap di masyarakat. Berbeda dengan orang Yahudi dan dikatakan di sini orang merdeka. Mereka orang yang sangat spiritual. Mereka orang yang punya intelijensi yang tinggi. Mereka punya karunia yang banyak. Dan ketika Paulus bilang, bukan cuma orang Yahudi, bukan cuma orang merdeka, semuanya, seakan-akan Paulus mengobrak-abrik pandangan mereka yang salah selama ini. Dan Paulus katakan, entah apapun kamu, dari manapun asalmu, dari etnis manapun kamu, dalam sosial masyarakat kamu berada di strata mana, kamu adalah tubuh Kristus. Ketika kamu sudah menerima juru selamat, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, kita semua dalam satu roh. Roh Kuduslah yang mengerjakan semuanya itu, Bapak Ibu. Roh Kuduslah yang mengerjakan semua kebaikan sehingga kita menghasilkan berbagai karunia dalam kehidupan kita. Di dalam gereja, karunia-karunia itu dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau bukan untuk memuliakan Tuhan, coba tanya diri kita masing-masing. Aku ini dari Roh Kudus atau dari roh jahat? Aku ini roh pemecah belah atau roh yang mempersatukan? Hati-hati makanya Bapak Ibu, jangan sampai roh yang ada dalam diri kita adalah roh pemecah belah. Ini tuh sangat penting, karena kadang-kadang ya kita ini terlalu melihat perbedaan, tapi kita lupa hal yang paling mendasari kita itu apa. Kulitku beda dengan dia, latar belakangku beda dari dia, aku yang paling unggul. Tapi kita lupa ada Roh Kudus yang mempersatukan kita. Makanya kita bisa ibadah di gereja. Itulah sebabnya pada bagian akhir di ayat 26 Paulus menyimpulkan gini. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota ikut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ada kata anggota di sana. Anggota ya Bapak Ibu ya, bukan berdiri sendiri biasa yang namanya anggota ya. Anggota itu adalah bagian dari sesuatu. Dan kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita satu roh di dalam Kristus. Kita terkait satu dengan yang lain. Coba ya, biasanya kalau kita sakit kepala begitu ya, kita sakit kepala pasti tubuh yang lain tuh lemas. Atau misalnya jari kita kepotong deh sama pisau, teriris begitu ya, teriris. Saya nggak pernah nemukan tangan langsung lepas begitu ya, pergi meninggalkan jari yang terpotong itu. Tangan pun langsung cepat-cepat ambil obat merah atau apa. Ini yang mau dimaksudkan Paulus di sana. Kalau satu orang menderita, semua kita merasakannya. Kalau satu orang dihormati, semua dihormati. Ketika tim pelayan selesai melayani, semua ikut bersuka cita. Kenapa? Tim pelayan melayani Tuhan dengan baik. Kita kasih selamat, kita bersuka cita. Demikian pula kita. Ketika kita menyadari kalau kita ini satu secara roh di dalam Kristus, ketika ada orang yang bersedih, aku pun merasakan kesedihan itu. Bukan cuma turut merasakan,
tapi ada sesuatu yang aku bisa lakukan. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini Bapak Ibu, pastinya ada banyak sekali kesulitan hidup yang kita alami. Saya mau tanya, adakah kita pernah meluangkan waktu untuk teks, untuk mengirim pesan kepada saudara-saudara kita, gimana kabarmu? Gimana kondisimu hari ini? Lalu kita coba tanya, ada nggak sih yang aku bisa doakan? Mungkin kita nggak bisa kasih sesuatu hal, materi kepada mereka, tapi kita mendoakan mereka. Itu kenapa dalam pemuda, remaja, saya mendorong anak-anak, tanya teman-teman kalian, PC mereka secara pribadi, supaya mereka merasa bahwa aku ini satu dengan mereka. Mereka pun merasakan apa yang hari ini aku rasakan. Saya senang ya bahwa gereja kita punya bidang diakonia untuk menolong jemaat-jemaat kita yang dalam kondisi hari-hari ini pandemi, mereka membutuhkan pertolongan. Kiranya semangat ini nggak cuma sampai sekedar beri bantuan seperti itu, tetapi terus dikembangkan, terus digalakkan. Mengingat kondisi hari-hari ini yang semakin sulit, dan saya merasa bahwa tidak tertutup kemungkinan cuma bidang diakonia saja. Komisi-komisi lain juga bisa melakukan sesuatu hal untuk menolong jemaat yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, at least kita tanya keadaan mereka. Apa yang aku bisa doakan darimu? Kalau hari ini Tuhan menggerakkan kita Bapak Ibu untuk menolong si A, nggak usah ditunggu-tunggu, langsung tolong. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin menolong kita untuk kita semakin mendalami bahwa kita ini adalah satu roh di dalam Kristus. Kita berbeda, tetapi perbedaan yang ada menolong kita semua untuk kita bisa saling membangun satu dengan yang lain. Kita berbeda, tapi perbedaan yang ada membuat kita semakin bertumbuh satu dengan yang lain sebagai persatuan kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dan hati Tuhan disenangkan. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan, jika dalam menjalani kehidupan kami sebagai satu tubuh di dalam Engkau, kami masih menganggap diri kami lebih dibanding orang lain. Ampuni kami jika kami masih menekankan perbedaan-perbedaan yang tampak dibanding persamaan yang fundamental, yaitu kesatuan kami di dalam Engkau. Kami memohon Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga sungguh dalam persatuan kami sebagai tubuh-Mu, kami boleh turut merasakan satu dengan yang lain, karena kami adalah satu tubuh di dalam Engkau. Tolong kami sebagai umat-Mu, agar kami semakin hari semakin bertumbuh di mana Tuhan menempatkan kami, khususnya di gereja ini Tuhan. Terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus meneruskan pekerjaannya di hati setiap kami, sehingga firman-Mu boleh berbuah dalam kehidupan kami, dan setiap orang yang menyaksikannya memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Losa Ganda yang telah menyampaikan firman bagi kita semuanya. Biarlah pelayanan Losa Ganda selalu diberkati Tuhan, dan dimanapun Tuhan boleh menempatkan, Tuhan selalu menyertai. Kita diingatkan kembali melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semuanya dari latar belakang yang berbeda. Ada yang dari timur, ada yang dari barat, dan kita memiliki kepribadian juga yang berbeda, dan talenta yang Tuhan percayakan berbeda pula. Tetapi kita semuanya dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam gereja ini. Kita bukan datang sendiri melalui keinginan kita untuk hadir di gereja, tetapi karena karya dari Roh Kudus boleh menggerakkan hati kita
menggerakkan kaki kita untuk boleh datang di tempat ini untuk bersatu di dalam gereja memuliakan namanya. Hari ini kita diingatkan kembali, biarlah melalui talenta yang boleh kita miliki, kita bersatu hati untuk memuliakan namanya, karena Yesus adalah kepala dari gereja. Dan biarlah setiap kita selalu dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berjadamu Tuhan, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kita akan menaikkan pujian doksologi dan amin song, dan doa berkat akan dilayani oleh Losa Ganda. Puji Allah Bapa Putra dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat, mari kita berdiri. Biarlah setelah ibadah ini kita sungguh-sungguh ditolong oleh Allah untuk semakin menyadari bahwa kita adalah satu di dalam Dia. Dan biarlah kita menerima berkat, sebab Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali dan kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.